Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah form untuk menginputkan data ke dalam database MongoDB kita. Jadi di sini saya ada button ya yang sudah saya kasih link. Di sini linknya itu add. Jadi ketika button ini diklik, kita akan diarahkan ke halaman form untuk menginputkan datanya. Kemudian di bagian routing kita perlu mendaftarkan ya routing yang setiap routing yang akan kita akses. Rootnya itu add, kemudian kita arahkan ke controller buku controller add. Nah, di sini kita akan arahkan ke function create. Oke, ketika linknya diakses, dia akan mengarahkan ke buku controller dan function create. Nah, di function create di sini akan kita panggil halaman add ya. Dimana pada halaman add ini nanti kita akan buat form untuk inputkan datanya. Oke, kemudian kita buat di bagian resource views. Nah, di sini saya sudah ada form applet. Nah, ini adalah form yang akan kita gunakan untuk membuat inputan datanya. Karena berhubung saya sudah membuat formnya, jadi bagi teman-teman yang belum ada form untuk add-nya, silahkan dibuat sendiri karena ini cukup mudah dan standar ya. Kemudian setelah kita buat routingnya, kita bisa reload halaman ini, kemudian kita coba klik. Nah, di sini sudah diarahkan ke halaman buku. Selanjutnya adalah kita akan membuat action simpan. Jadi ketika button simpan ini kita klik, dia akan melakukan proses penyimpanan data. Nah, di sini saya mengarahkan ke routing store. Jadi kita harus buat dulu di sini menggunakan metode post store. Nah, kemudian kita panggil, kita arahkan ke controller buku controller dan kita mengarahkannya itu ke function store. Oke. Store, kemudian kita simpan. Nah, di buku controller di function store, di sini baru kita akan buat metode untuk penyimpanan datanya. String buku sama dengan kita panggil modelnya buku new buku. Nah, kemudian kita akses properti yang ada pada collection buku itu. String buku, propertinya apa? Ini bisa kita lihat di modeling. Judul buku, ini kita copy paste saja. Judul buku. Nah, kemudian untuk mengambil data yang dikirimkan melalui metode post, kita bisa langsung akses request. Terus nama field yang ada pada form. Di sini nama field untuk judul bukunya itu adalah judul buku. Kemudian string buku, properti selanjutnya pengarang. Request pengarang, kita samakan ya agar datanya terbaca. Kemudian string buku halaman, string request, sini ada halaman. Oke, setelah semua nilai dari form yang kita kirim kita ambil, kemudian kita lakukan action save terhadap model buku.
Nah, kemudian setelah berhasil disimpan, itu kita akan redirect, ke halaman, direct ke bagian root, dan kita akan melakukan pengiriman parameter info bahwa kita berhasil melakukan penyimpanan. Oke, kemudian kita simpan, kita coba jalankan di web browser. Sekarang kita reload, kita judul buku baru misalkan MongoDB, pengarangnya ABCD test, kemudian jumlah halamannya misalkan 120 halaman. Kemudian ini kita simpan. Oke, kita berhasil melakukan proses penyimpanan data ke dalam database MongoDB kita. Ketika kita simpan dan kita sudah berhasil menampilkan pesannya bahwa proses simpan berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi edit data. Jadi kita akan lakukan modifikasi data pada database atau isi pada database MongoDB.